Kisah Prabu Siliwangi. Episode 3. Sri Maharaja Prabu Siliwangi memberi pilihan. Menit-menit keheningan kembali menyeruak. Sri Maharaja Prabu Siliwangi kembali bergumul dengan getaran-getaran yang terasa semakin mendesak-desak dalam dadanya, sementara Walang Sungsang, putra mahkota kebanggaannya tetap duduk kukuh seolah batu karang yang menantang hempasan ombak. Walang Sungsang sang batu karang itu, selalu menghempas dan meluluh lantakkan ombak menjadi butir-butir air tanpa kekuatan sebelum menghancurkan karang dirinya. Sri Maharaja Prabu Siliwangi memejamkan kedua matanya yang mulai terasa perih. Sekonyong-konyong wajah permaisurinya, Ratu Subanglarang menari-nari di kelopak matanya. Ya, wajah cantik itu mengingatkan tentang siapa jati dirinya. Sri Maharaja Prabu Siliwangi ingat sekarang, bahwa kekasih belahan jiwanya, Putri Ki Gedeng Tapa, itu adalah berbeda keyakinan dengan dirinya. Ratu Subanglarang penganut Islam, seorang santri yang pernah mondok di pesantren Kuro. Seorang santri yang cerdas murid Syekh Hasanuddin. Ah, apakah dia yang telah mempengaruhi pikiran Walang Sungsang? Tidak. Sri Maharaja Prabu Siliwangi menggeleng kencang. Menepis wajah itu agar menjauh dari kelopak matanya. Tak ingin kembali gambar-gambar di benaknya itu semakin nyata terlukis. Hanya saja, ketika berusaha menepis gambar-gambar di benaknya itu, Sri Maharaja Prabu Siliwangi merasa napasnya berat. Kau telah mengajukan pilihan, Walang Sungsang, aku pun akan memberi pilihan. Angkat kaki dari istana atau hentikan niat pencarianmu itu. Gertak Mahaprabu Sri Baduga untuk kedua kalinya. Dia berharap Walang Sungsang akan kaget dan mulai gamang dengan pilihannya itu. Tapi ternyata tidak. Karang itu tetap kukuh berdiri. Mendung tiba-tiba bergelayut di bumi Pajajaran. Angin mempermainkan pucuk-pucuk daun. Orang menengadah ke langit, mereka reka gerangan apa yang akan terjadi. Beberapa ahli nujum mulai menduga-duga. Keahlian mereka menghitung dan menelaah alam, seperti tertantang. Ingin segera membuka tabir alam dan maksud dari Nu Ngersaken ini. Agar masyarakat dan kalangan istana tak kena imbasnya. Pun para pinisepuh istana tak kalah khusyuk merenung, ada apa gerangan di bumi ini. Beberapa tahun yang lalu memang pernah kejadian, angin kencang menderu, menggoyang bumi Pajajaran. Banyak pohon tumbang dan saung-saung rakyat beterbangan tersapu angin. Para ahli nujum menerjemahkan bahwa akan ada goncangan di istana. Memang benar, selang seminggu setelah kejadian itu Sri Sang Ratu Dewata Wisesa, nama lain Prabu Siliwangi, diketahui murka karena permintaan salah seorang permaisurinya di luar kebiasaannya. Sebegitu lekatkah alam dengan penguasa bumi Pajajaran? Sehingga kemarahannya tidak saja direspon kalangan istana tapi juga alam sekitarnya. Sri Maharaja Prabu Siliwangi yang terbakar amarah kemudian mengumpulkan para penasihatnya. Tak sampai berhari-hari, suasana hati Sri Maharaja Prabu Siliwangi pun kembali tenang. Masyarakat yang mulai mencemaskannya, kembali ikut adem. Tentrem. Keluhuran ilmu menempel di pundak Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Disegani lawan dan dihormati segenap masyarakat. Sebagai penghormatan atas diri Sri Maharaja Prabu Siliwangi, dalam tradisi yang terpatri kuat di masyarakat kala itu, tak seorang pun yang berani menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Seorang juru pantun kemudian mempopulerkan nama Sri Baduga dengan nama Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Kawalya tawang Sunda lawan ika wang Carbon mewang sakwep ira wang Jawa kulwan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dadyeka dudu ngaran swaraganira. Dalam literatur Sunda, nama Siliwangi bukan nama atau gelar raja melainkan sebutan. Wangsakerta menulis seperti dicuplik dalam frase di atas yang artinya bahwa, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Langit mendung adalah pertanda. Tapi pertanda apa?
Seperti ramalan para ahli nujum, ada yang tidak beres di istana. Apakah Sri Mahaprabu Siliwangi sedang murka? Akan ada kesedihankah seperti langit yang mendadak mendung? Pikiran dan pertanyaan berkecamuk di dalam dada para abdi dalam istana, juga seluruh hati rakyat Pajajaran. Berbagai cara penangkal secara bersama atau sendiri-sendiri dilakukan. Mereka memanjatkan doa pada Hyang Jagannatha, kepada Nungersaken untuk keselamatan dan terhindari dari malapetaka terutama untuk kalangan istana. Bagaimanapun seluruh masyarakat akan ikut berduka manakala ada anggota keluarga istana yang berduka, demikian pula. Sebaliknya seluruh masyarakat akan ikut berbahagia manakala anggota keluarga istana sedang bahagia. Kebahagiaan dan kesedihan menyatu dengan derap perubahan di istana. Seperti juga dua orang kekasih, hati dan perasaannya senantiasa menyatu walau jarak memisahkan. Sri Maharaja Prabu Siliwangi adalah kekasih tercinta masyarakat Pajajaran. Seorang pencari kayu tengadah menatap langit. Gelap menggelayut di atas kepalanya. Ia mengumpulkan ranting kayu yang masih berserakan. Dengan tangkas mengikatnya menggunakan tali bambu yang telah disiapkan dari rumah. Seorang anak muda memperhatikan tak paham. Balik sekarang, Wak. Kenapa buru-buru? Lohor belum lama rasanya. Tak kau lihat, Yang, langit mendung lagi. Jelas lelaki yang dipanggil, Wak, sambil menengadah menatap langit untuk kesekian kalinya. Anak muda itu begitu saja terkekeh, tetap duduk di atas batu, tak bergeming. Hanya mendung, Wak, tak perlu takut. Teruskan saja. Kayu yang kita kumpulkan belum seberapa, bagaimana cukup untuk dijual? Ah, benar juga kau. Tapi bagaimana kalau benar-benar hujan? Apa salahnya dengan hujan? Wak sendiri sering bilang, hujan itu rezeki. Tak terhitung pula kita kehujanan di tengah hutan, tak pernah Wak takut, tapi kenapa sekarang? Lelaki pencari kayu itu bergeming. Tak ada yang salah dengan kata-kata anak saudaranya itu. Tapi langit yang tiba-tiba mendung, justru mengingatkan lelaki pencari kayu itu pada kejadian beberapa tahun silam. Langit yang tiba-tiba mendung ada hubungannya dengan keadaan di istana. Itulah yang membuatnya khawatir. Tapi apakah harus pula dijelaskan tentang masalah ini pada anak semata wayang temannya mencari kayu bakar itu? Lelaki pencari kayu itu menggelengkan kepala. Nah, begitu, Wak. Wak pasti tidak takut dengan hujan, apalagi hanya mendung. Langit masih mendung. Menggelayut makin pekat. Lelaki pencari kayu itu merasakan hawa aneh mengambang di sekitarnya. Pekerjaannya mengumpulkan kayu mendadak ia hentikan. Ia lalu duduk di atas batu. Mengangkat kedua tangannya. Khusyuk berdoa pada Nungersaken. Melihat kelakuan uwaknya, anak semata wayang itu malah bengong. Ia tak paham apa hubungannya antara langit mendung dan uwaknya yang tiba-tiba berdoa. Wak, tanyanya. Uwaknya membuka mata. Menatap tanpa bicara. Berdoa? Wak, tanyanya lagi polos. Uwaknya mengangguk. Kenapa harus berdoa? Langit yang tiba-tiba mendung, bukan sembarang mendung, bukan karena akan turun hujan, Yang. Terus, kalau mendung datang tiba-tiba begini, itu namanya ada siluman lewat. Anak semata wayang itu memotong cepat. Hus, sembarangan. Terus kenapa, Wak? Ini pertanda. Wak tahu dari mana? Emang beda ya, Wak, mendung mau hujan sama mendung pertanda. Ah, rupanya kamu sudah lupa, Yang. Dulu ada angin besar tiba-tiba menerjang. Pohon-pohon besar banyak yang tumbang, saung-saung ikut terbang. Kau tak ingat, seminggu, kemudian tersiar kabar Sri Mahaprabu sedang murka. Anak muda itu tercenung. Ia seperti mengingat-ingat. Alam memang senantiasa memberi simbol-simbol. Penuh dengan tanda-tanda. Hanya mata batin yang bisa melihatnya. Wah!
Hebat, ternyata Uwa masih ingat. Lelaki pencari kayu itu mengangguk. Wajahnya masih tetap dingin, dan datar seperti sebelumnya. Wak sering bilang, kita harus berdoa untuk kesejahteraan keluarga istana. Kalau mereka berduka, kita juga ikut berduka. Jawabnya seperti mulai tersadarkan. Berdoalah. Sebelum Uwa berdoa, saya malah sudah melakukannya. Kapan? Jangan suka bohong Pamali, ketulah nanti. Saya sudah berdoa, Wak, di sini. Tadi, jawab anak muda itu seraya menunjuk dadanya. Ia tersenyum begitu didapat wajah Uwaknya tercengang. Ada-ada saja kau ini, lelaki tua itu hanya geleng-geleng kepala. Seperti juga Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Ia terlihat beberapa kali geleng-geleng kepala. Sri Maharaja Prabu Siliwangi mula-mula memperistri Nyi Ambedkasih, putri Ki Gedeng Sindang Kasih, kemudian memperistri Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Lalu memperistri Nyi Kentring Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal. Perkawinan antar cucu Wastu Kancana ini mengukuhkan kesatuan wilayah Galuh dan Pakuan. Dari istri-istrinya itu lahir 4 orang anak, 2 di antaranya Prabu Anom Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang. Sebagai ksatria pemberani, tangkas dalam berperang, semakin mengukuhkan bahwa Sri Maharaja Prabu Siliwangi sejak muda berilmu tinggi. Ketinggian ilmunya itu pula satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura atau Ratu Amuk Marugul saat memperebutkan Nyai Subang Larang. Kesaktian dan ketinggian ilmu Sri Maharaja Prabu Siliwangi ini tentu akan sontak mengingatkan orang pada mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana bergelar Prabu Wangi yang gugur di Medan Bubat. Medan Bubat adalah nestapa. Medan Bubat adalah harga diri. Medan Bubat sebuah harga mati, tentang rasa tak sudi negara dijajah orang lain. Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, dengan gagah berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Nyawa memang sirna tapi harga diri abadi. Namanya mengharum semerbak, seharum cita-cita suci yang senantiasa terpatri dalam sanubari. Cita suci untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya. Beberapa raja di pulau-pulau Dwipantara pun mengakui kehebatan Sri Prabu Maharaja. Nama harum yang membanggakan keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan seluruh rakyat Pajajaran. Ini membuat namanya semakin mewangi. Sri Prabu Maharaja yang mewangi itu digelari Prabu Wangi. Kehebatan di medan perang yang diwariskan dari leluhurnya, tak selamanya hebat dalam urusan memelihara perasaan. Lihat, Sri Maharaja Prabu Siliwangi sedang dirundung bingung kini. Lelaki gagah dan tampan itu tidak terlihat lagi mengumbar senyum, tak bernafsu berburu bahkan sama sekali tidak pernah mau terlibat dengan kegiatan-kegiatan istana. Kegundahan hati itu terus membuncah. Ia sedang dihadapkan pada pilihan sulit. Keinginan Walang Sungsang bukan lagi riak, tapi telah berkumpul dengan sempurna menjadi gelombang. Sebuah ancaman. Sri Maharaja Prabu Siliwangi marah. Ia sadar betul kemarahan itu akibat keinginan Walang Sungsang. Mungkin ada benarnya bahwa kemarahan adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk perubahan. Kini, saat Sri Maharaja Prabu Siliwangi marah, benarkah akan melahirkan kekuatan untuk perubahan? Merubah keinginan Walang Sungsang. Sri Maharaja Prabu Siliwangi sangsi dengan keyakinannya sendiri. Getaran hati yang tak pernah ia rasakan saat dalam suasana sesulit apapun, kecuali hari ini. Bersambung episode 4.